Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati dengan NIM A62122057. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 di Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara ketiga strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi teaching at the right level, developmentally appropriate practice, dan juga culturally responsive pedagogy. Sebelum menjelaskan keterkaitannya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketiga strategi pembelajaran ini. Yang pertama ada strategi teaching at the right level, yang merupakan suatu pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkatan kelas, melainkan mengacu pada tingkatan kemampuan peserta didik. Kemudian strategi yang kedua yaitu developmentally appropriate practice, yang merupakan suatu pendekatan belajar sesuai dengan perkembangan dari peserta didik. Kemudian strategi yang ketiga yaitu ada culturally responsive pedagogy, yang merupakan suatu pendekatan belajar yang berfokus pada integrasi dan juga eksplorasi tentang budaya. Kemudian saya akan menjelaskan keterkaitan antara ketiga strategi ini. Strategi yang pertama ada culturally responsive pedagogy. Praktek pengajaran yang responsif kultur dilakukan untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan dalam konteks kebudayaan peserta didik. Budaya yang dimaksud merupakan kebudayaan sebagai warisan dari leluhur yang terus dilestarikan, seperti kearifan lokal, dan juga budaya yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan tingkah laku sehari-hari dari peserta didik tersebut. Sehingga kearifan lokal dan tingkah laku sehari-hari ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budaya, sehingga hal ini juga berkaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional, yaitu tentang identitas manusia Indonesia. Dengan guru memahami latar belakang kondisi sosial peserta didik dan kebudayaan mereka, maka pengajaran yang responsif kultur ini akan menjadikan kegiatan pengajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik, karena peserta didik nantinya akan mampu menerima bahwa sekolah dan juga lingkungan tempat tinggal itu terkoneksi antara satu dengan yang lain. Kemudian selain itu, culturally responsive pedagogy ini juga berkaitan dengan latar belakang kondisi sosial peserta didik. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang mana kita harus mampu memahami kondisi sosial peserta didik atau latar belakang dari peserta didik agar nantinya tercipta pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru seyogyanya harus mengkondisikan kelas sesuai dengan kultur khas pada peserta didik, yang mana hal ini berkaitan dengan developmentally appropriate practice yang merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini penting untuk dilakukan karena pembelajaran developmentally appropriate practice ini merupakan wujud dari kepedulian pendidik terhadap peserta didik dalam memperhatikan kekuatan dan juga kebutuhan dari peserta didik. Developmentally appropriate practice ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, di mana penting bagi pendidik untuk memahami pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik, mulai dari gaya belajar, tingkat capaian, minat, dan juga lingkungan belajar. Sehingga developmentally appropriate practice ini dilakukan berdasarkan perbedaan karakter pada peserta didik. Melalui pemahaman karakter peserta didik yang berbeda-beda, diharapkan pendidik dapat menentukan diferensiasi pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan keragaman peserta didik. Apakah diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, ataupun diferensiasi lingkungan.
Adanya pemahaman tentang karakter peserta didik ini juga berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya untuk menerapkan proses pembelajaran yang efektif. Apabila pendidik telah memahami mengenai kondisi karakter peserta didik, maka diharapkan pendidik dapat membuat kondisi lingkungan kelas yang mendukung kegiatan belajar peserta didik, sehingga pembelajaran nantinya akan menjadi lebih bermakna. Ilmu pengetahuan yang didapat dari peserta didik akan berkoneksi dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ini berkaitan dengan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, di mana pada mata kuliah ini dijelaskan bagaimana cara seorang pendidik atau guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga aman. Kemudian, karakter peserta didik ini juga ada kaitannya dengan strategi pembelajaran teaching at the right level, di mana pada penerapan teaching at the right level ini juga harus didasarkan pada perbedaan karakteristik peserta didik. Sehingga nantinya jika ada perbedaan tentang tingkat capaian peserta didik atau seorang guru itu harus memahami bagaimana tingkat capaian peserta didik, sebab hal ini berkaitan dengan komponen belajar berdiferensiasi yang akan dijalankan nantinya. Apabila terdapat tingkat capaian yang berbeda, maka selayaknya peserta didik mendapatkan perbedaan konten sesuai dengan tingkat capaiannya. Setiap peserta didik itu memiliki tingkat capaian yang berbeda, meskipun berada dalam tingkatan kelas yang sama. Itulah mengapa seorang pendidik diharuskan memahami bagaimana karakter peserta didik agar pendidik tidak hanya memenuhi kewajiban memberikan pendidikan dan juga pengajaran, melainkan menjawab kebutuhan peserta didik. Sehingga jika ada perbedaan mengenai tingkat capaian peserta didik, nantinya akan ada perbedaan konten yang akan disampaikan, baik itu konten rendah maupun tinggi, di mana yang memiliki capaian tingkat pemahaman yang rendah akan diberikan remedial, ataupun yang tinggi akan diberikan pengayaan. Sehingga perbedaan konten ini berkaitan dengan mata kuliah pembelajaran diferensiasi, yang mana kita harus mampu melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Jika pendidik menemukan tingkat capaian yang berbeda di dalam kelas, maka pendidik harus membuat pembelajaran berdiferensiasi konten ini sesuai dengan tingkat capaian masing-masing peserta didik tersebut. Itulah kaitan dari ketiga strategi yang ada dengan mata kuliah yang telah kita pelajari dalam perkuliahan pendidikan profesi guru prajabatan di semester 1. Saya akhiri penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.